Bab 1015. Utusan khusus Kaisar Iblis. Ya Tuhan, kultivator biasa ini, kenapa bisa menggunakan teknik terkuat dari dinasti Joeri? Ini tidak mungkin. Jurus telapak kaisar sudah digunakan, bisakah Cleo Si menahannya? Merasakan suhu intens yang dipancarkan oleh kobaran api di udara di atasnya, Cleo Si bereaksi, dia menatap ke langit dan raut wajahnya berubah secara drastis. Saat ia menyadarinya, telapak tangan berwarna merah itu terus membesar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, mencoba menghindari telapak tangan ini, tetapi telapak tangan merah besar itu telah menutup semua ruang di sekitarnya. Bang! Telapak tangan yang kuat ini menghantam Cleo Si dengan keras, ia pun tertampar ke panggung pertandingan dalam sekejap. Jejak telapak tangan menekan ke bawah, dan nyala api berkobar ke langit. Cleo Si dengan putus asa menahan tekanan dari telapak tangan, kulitnya seperti terpanggang dan mengeluarkan suara nyaring. Di atas udara, Erikin menggelengkan kepalanya sedikit, memancarkan reiki, berniat untuk membatalkan teknik ini. Di bawah tekanan telapak tangan ini, dia pasti tidak bisa bergerak dalam beberapa hari, dan Cleo Si sudah kalah. Jangan kasihani dia, terus tekan dia. Namun seolah-olah menebak apa yang di benak Erikin, Kaisar Iblis Joeri tiba-tiba berbicara kepadanya. Dia tidak bisa menahan telapak tangan ini, jika aku teruskan, dia akan mati, kata Erikin tanpa daya. Tidak masalah, kamu dengarkan aku. Cleo Si tidak akan mati, tapi aku ingin dia mendapat pelajaran seumur hidup. Kaisar Iblis Joeri berkata tegas. Oke. Erikin dengan enggan mencabut reikinya. Tidak tahu apakah Kaisar Iblis Joeri ini dapat diandalkan, apakah ia ingin membunuh Cleo Si, dan kemudian menggunakan kesempatan ini sebagai alasan untuk menghancurkan dirinya. Tapi kalau dipikirkan, karena sebelumnya pernah mengganggu istana, dia sudah ditampar habis-habisan, Kaisar Iblis Joeri tidak mungkin lagi mempermainkan trik semacam ini. Hong! Tekanan jurus telapak kaisar semakin besar dan kuat, kekuatannya yang seperti gunung dan nyala api yang membara membuat Cleo Si sakit dan merasa bahwa tubuhnya seperti dirobek dan patah. Dia meraung, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kera besar. Cleo Si pernah berkata bahwa dia bisa menghadapi Erikin tanpa menggunakan teknik klan iblis, tapi sekarang dia dikalahkan oleh Erikin dan bahkan berubah kembali ke bentuk aslinya. Tapi meski begitu, Cleo Si hanya bisa bertahan beberapa detik saja. Tubuh besar kera itu menunjukkan bekas-bekas pecahan, dan rambut di tubuhnya menghilang sehelai demi sehelai, hangus oleh nyala api. Ia berada pada situasi yang sangat memalukan. Di luar panggung pertandingan, pertapa siluman tidak bersuara. Sebelum dimulainya pertandingan, mereka percaya bahwa Cleo Si pasti menang. Cleo Si adalah jenius dinasti Joeri dan kebanggaan mereka, ditambah kata-kata arogan Erikin di atas panggung pertandingan, yang katanya hanya akan menggunakan teknik dari pertapa siluman, membuat mereka merasa bahwa pertandingan ini akan telak dan hasilnya mutlak. Tapi hasilnya kali ini seperti merupakan sebuah tamparan di wajah, yang membentur pipi mereka dengan keras. Pejuang kebanggaan dinasti Joeri dikalahkan oleh manusia biasa yang tidak terkenal. Dan itu sangat telak, jurus kekuatan sapi gila, badai pedang dan jurus telapak kaisar. Hanya 3 jurus. Cleo Si tidak hanya kalah, tapi juga sangat menyedihkan, bahkan jika dia berhasil menahan jurus telapak kaisar, dia akan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Melihat raungan Cleo Si berhenti tiba-tiba dan pingsan, Kaisar Iblis Joeri mengangguk puas. Cukup sampai di sini. Dia terbang keluar dari istana, muncul di atas panggung pertandingan, dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, reiki meluncur seperti ombak, jatuh di telapak tangan berwarna merah tadi, seperti hujan badai yang jatuh di atas api, dan telapak tangan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Erikin menatap kosong ke Kaisar Iblis, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata.
Tak heran rupanya dia menyuruhku jangan berhenti. Ternyata dia sedang berpura-pura. Erikin, apa yang kamu pikirkan? Kaisar Iblis memperhatikan tatapan Erikin dan menoleh sambil tersenyum, tetapi ada sentuhan berbahaya di matanya. Kultivasi Kaisar Iblis sangat mengejutkan, aku sangat mengaguminya. Erikin diam-diam memakinya atas kemunafikannya, tetapi dengan senyum tulus di wajahnya, dia membungkuk kepada Kaisar Iblis Joeri. Baiklah, pertarungan ini berakhir di sini. Kaisar Iblis Joeri melambaikan tangannya lagi, dan Cleosi yang sedang pingsan dikirim entah kemana. Selanjutnya, aku akan mengungkapkan yang sebenarnya kepada semua orang. Kaisar Iblis memandang semua orang dengan suara yang jelas. Anak manusia ini bukan musuh kita, tapi utusan khusus yang dikirim oleh Kaisar. Kaisar Iblis Joeri dengan ramah menepuk pundak Erikin. Begitu dia mengatakan ini, hadirin terdiam. Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Komik Xiong, Li Jack, berdiri. Master Nan Yu terbang ke panggung pertandingan dan meneriakkan beberapa nama. Mereka yang dipanggil, raut wajahnya berubah dan keluar dengan panik. Kamu menggunakan istana sebagai jebakan dan melakukan hal-hal jahat untuk menjebak orang yang tidak bersalah. Jangan mengira aku tidak mengetahuinya. Kali ini aku mengirimnya untuk menyelidiki masalah ini. Dan kebenaran mengejutkanku. Komik Xiong dan yang lainnya berlutut, dengan ekspresi yang sangat bingung di wajah mereka. Bagaimana Erikin menjadi utusan Kaisar Iblis? Bagaimana mungkin? Dan kalian para pelindung dan penjaga. Kaisar Iblis Joeri mendengus lagi, aku mengatur agar dia memeriksa persiapan kalian untuk berperang, tapi aku tidak menyangka satu orang saja bisa membuat kalian porak-poranda. Anggap ini kesalahan pertama. Aku akan memberi kalian kesempatan. Jika terjadi lagi di waktu lain, hukuman mati tidaklah lepas dari kalian. Yang mulia tenanglah. Wajah para penjaga dan pelindung itu memerah dan segera berlutut. Sedangkan untuk Komik Xiong dan lainnya, penggal. Kaisar Iblis Joeri berkata dengan enteng. Yang mulia, aku adalah putra Raja Li, berilah aku kesempatan. Wajah Li Jack berubah drastis, dia panik dan memohon belas kasihan. Ada puluhan ahli waris Raja Li, sangat biasa kalau terdapat seorang sampah di antaranya. Aku akan membantu membereskannya, agar menghindari kesalahan besar di masa depan. Dia pasti tidak keberatan. Kaisar Iblis Joeri mencibir. Erikin, kamu tidak akan mati tenang. Li Jack menatap dan mengutuk Erikin di sebelah Kaisar Iblis. Hatinya begitu menyakitkan sehingga dia ingin membunuh Erikin untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dialah yang harus mati pada akhirnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, Nan Yu pergi dan menamparnya, dan Li Jack hanya bisa mengucapkan kutukan yang samar-samar. Di samping, Komik Xiong pucat dan lemas di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan cairan kuning keluar dari celananya, menimbulkan bau menyengat. Singkirkan, penggal tanpa ampun. Master Nan Yu menatap para penjaga dengan jijik dan melambaikan tangannya. Langsung, seseorang maju dan membawa mereka pergi. Baiklah, kalian semua juga pergi. Kaisar Iblis Joeri melambaikan tangannya, semua orang memberi hormat lagi, lalu mundur. Ikutlah denganku. Kaisar Iblis memandang ke arah Erikin dan terbang pergi. Entah dengan apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis, Erikin merasa tidak berdaya, tapi hanya mengikuti saja. Kaisar Iblis Joeri berada di depan, dan bertindak semaunya di istana. Segera dia membawa Erikin dan Golden Canary ke belakang aula utama, di depan sebuah gedung yang megah. Bangunan ini memang tidak luas, namun bangunannya megah, memancarkan kesan kuno dan bersejarah. Dan di sini, ekspresi Kaisar Iblis Joeri menjadi sangat serius, dan Golden Canary di samping juga menyadari sesuatu dan terdiam. Erikin, tahukah kamu di mana ini? Kaisar Iblis Joeri bertanya.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.